dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Robaniasi, Pak. Satu kata untuk korupsi. Musuh. Perkenalkan, saya Yolanda Putri Wibowo. Satu kata untuk korupsi, perubahan. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Ajidin. Satu kata untuk korupsi, lawan. Perkenalkan, saya Salsabella Nanda Putri. Satu kalimat untuk korupsi. Tidak semua pencuri menggunakan topeng, tapi ada juga yang menggunakan jabatan dan senyuman. Hai, perkenalkan, nama aku Najwa Kamila. Satu kalimat untuk korupsi. Korupsi kecil merugikan, korupsi besar menghancurkan. NKRI harga mati, Pak. Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati dan Sekda Kuansing, Kecamatan Sigi Riau sebagai tersangka jual. Tapi kenapa taklah di pemilihan? Ya gampang. Doi kena kawan aja. Sip. Juga menerima suap berupa mobil mewah senilai 2 miliar rupiah untuk memilih Zulkarnain sebagai Sekda. Jadi ini harganya gimana? Naikin aja harganya, biar kita ada untungnya. Bener juga ya? Oke deh. Bukti adanya markup anggaran pengadaan barang dan jasa hingga afiliasi yayasan SPPG dengan itu. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Berita sekarang korupsi mulu, kok makin banyak aja sih? Iya nih, kayak tiap hari ada aja terus kasus barunya. Yang rugi juga rakyat terus. Makanya orang-orang juga udah mulai capek dengernya. Salah tulis. Makanya grup itu dibaca, kan PJ sudah nginfoin kalau kelas dipindah. Sekolah. Begitu apa sih? Lagi bahas korupsi, lagi rame banget soalnya. Padahal korupsi itu bukan cuma soal uang miliaran kayak di berita. Iya, dari hal kecil juga bisa. Kayak nyontek, joki tugas. Hah, sumpah? Itu termasuk korupsi juga? Iya, kamu kira korupsi itu cuma uang aja ya kayak di berita-berita? Kayak titip absen, terus nyogok buat kepilih jadi pemimpin, dan sengaja menaikkan harga anggaran laporan di kegiatan organisasi, itu juga termasuk penyalahgunaan kewenangan dan perilaku korupsi. Bahkan dipakai jabatan organisasi untuk kepentingan pribadi. Misalnya uang kas dipakai dulu untuk kepentingan pribadi mereka dengan alasan nanti diganti, tapi tetap saja itu bentuk penyalahgunaan amanah. Apalagi yang cuma numpang nama pas tugas kelompok. Itu kan dia mendapatkan keuntungan dari tanggung jawab yang tidak semestinya, makanya termasuk ketidakjujuran dan penyalahgunaan hak. Menjiplak karya orang lain, gratifikasi, itu juga termasuk perilaku koruptif. Gratifikasi itu apa? Gratifikasi itu memberikan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan tertentu, misalnya ngasih hadiah ke bos supaya gampang naik jabatan. Jadi sebenarnya kebiasaan yang gak jujur itu bisa jadi bibit korupsi yang besar. Makanya jangan dibiasain, apalagi di lingkungan kampus juga. Wah, ternyata hal-hal kecil bisa jadi korupsi juga ya. Bagaimana pendapat kalian apa yang sudah ditampilkan tadi? Apa kalian sudah bisa memahami sesuatu dari sana? Kita pasti sudah sering mendengar berita korupsi besar yang biasa dilakukan oleh para penjabat, seperti penyalahgunaan dana bantuan, suap jabatan, markup anggaran proyek, atau penggelapan uang negara yang biasa diberitakan di TV-TV. Tapi, apakah kalian juga tahu bahwa ternyata ada hal-hal kecil yang juga termasuk perilaku dari koruptif? Padahal memahami korupsi dari hal-hal kecil itu penting banget loh. Sampai ada pepatah bilang begini, sedikit demi sedikit lama-lama jadi besar. Kebiasaan kecil yang tidak jujur itu jadi bibit besar korupsi di masa depan. Contohnya seperti titip absen, joki tugas, menjiplak, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, serta memanipulasi laporan kegiatan untuk keuntungan tertentu. Hal-hal kecil sepele seperti itu jika dibiasakan akan menjadi mental tidak jujur. Kalau kita sadar dari sekarang, kita juga bisa mulai pencegahan lebih awal. Karena korupsi bukan cuma soal uang miliaran, tapi juga tentang kejujuran, tanggung jawab, dan amanah. Ingat, korupsi tidak hanya dilakukan oleh yang lihat, kadang bisa saja dilakukan oleh orang yang sering memaklumi kecurangan kecil. Nah, kecurangan kecil aja masih bisa dimaklumi.
Jadi jangan harap suatu hari nanti dia akan mencuri banyak harta. Korupsi juga punya dampak besar bagi masyarakat. Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan justru hilang karena disalahgunakan. Kejujuran mungkin tidak membuat kita cepat untung, tapi ketidakjujuran bisa merugikan banyak orang. Emangnya mau terus menjadi orang yang merugikan? Karena dampaknya juga akan terasa buat kita sebagai masyarakat. Kira-kira apa ya pendapat masyarakat tentang perilaku korupsi ini? Tanyain juga para mahasiswa pendapat mereka tentang perilaku korupsi. Kan banyak hal-hal kecil yang ternyata adalah perilaku koruptif juga. Ayo kita wawancara, yuk. Selamat siang Kak, apakah kami boleh bertanya tentang korupsi? Boleh. Iya, berkenan. Boleh. Ini ada beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pertama, menurut Kakak apa yang terlintas di pikiran ketika mendengar kata korupsi? Kalau apa sih yang kita terlintas ya di pikiran tentang korupsi, sudah pasti yang sekarang ini yang marak banget, yaitu pemerintah lah. Bisa dilihat pemerintah kita ini sangat bapuk di Indonesia ini. Kalau dari pikiran ulun lah, melihat kata-kata korupsi ini ya muar pang. Sakit hati kayak itu nah, muar gitu. Oke, kalau bicara korupsi yang terlintas di pikiran saya itu suatu perbuatan yang dalam hal ini punya sifat yang merugikan, atau dalam hal ini juga tanda kutipnya kalau di dunia teknik, kami di dunia teknik itu adalah perbuatan yang tidak sesuai norma dan etika serta melawan hukum. Nah itu mungkin secara singkat gambaran berkaitan dengan korupsi. Baik, kan Menurut Kakak sendiri, mengapa masih banyak orang yang berani melakukan korupsi meskipun mereka mengetahui bahwa tindakan tersebut salah satu memiliki konsekuensi hukum? Kenapa di dunia ini masih banyak yang mau melakukan korupsi? Yang pertama, yang jelas orang-orang yang korupsi ini masih banyak yang didukung oleh atasannya mereka. Jadi kayak sudah diberi embel-embel tentang kayak saya akan membagi ini, membagi itu. Kenapa mereka nggak takut? Ya karena mereka tuh cuma mikir enaknya aja, nggak tahu konsekuensinya. Mereka tuh tahu apa yang bakal terjadi kalau misalnya ketahuan melakukan korupsi, tapi mereka itu mau enaknya lah, istilahnya kayak gitu. Kan kalau orang-orang yang korupsi itu cuma mau enaknya aja. Jarang sih yang memikirkan tentang konsekuensi hukum di Indonesia. Karena hukum di Indonesia itu jujur hukum di Indonesia itu sangat buruk, sangat jelek sekali. Banyak omong-omong aja di Indonesia tentang saya akan memberantas korupsi, tapi tidak ada sama sekali sampai sekarang. Korupsi itu salah satu di Indonesia itu terbesar lah di Asia. Itu sih. kan korupsi itu nggak cuma uang miliaran yang ada di TV-TV kan ya Pak, ada juga hal-hal kecil kayak misalnya mencucuk gorengan misalnya 10 tapi bayarnya 5.000 aja gitu. Nah kan itu termasuk korupsi juga loh Pak. Nah jadi kira-kira apa faktor yang membuat orang tersebut melakukan hal itu gitu, nah padahal kan itu merugikan orang lain juga loh Pak gitu. Satu lah faktor, mungkin orang tuh emang disengaja. Terus kedua, terus mungkin dia mau beli sepenuhnya, dia uangnya nggak cukup, jadi paksa dia korupsi gitu, biar cucuk pentol, biar misalnya dia cucuk 5 dibilangin 3 aja gitu. Nah, memang keadaannya seperti itu, yang terpaksa mungkin gitu. Menurut Bapak apa dampak korupsi yang paling dirasakan atau paling merugikan bagi masyarakat? Dampak yang paling merugikan ya sebenarnya kalau bicara dampak, bicaranya pasti uang ya, kerugian negara misalnya atau kerugian suatu perusahaan misalnya di lingkup kecil ya. Tapi ya seperti kayak kata saya tadi, kerugian yang paling besar itu adalah jadi budaya normalisasi di masyarakat kita. Jadi seperti saya bilang, saya sering terlambat, tapi itu jadi normalisasi. Nah, jadi normalisasi bahwa itu perbuatan yang tidak apa-apa, perbuatan yang lumrah. Padahal dalam hal ini itu korupsi waktu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau kami di dunia teknik, contohnya korupsi yang sering diimplementasikan, kami melakukan pekerjaan kalibrasi. Tanda kutipnya kami diberi target waktu 1 minggu untuk mengkalibrasi alat sebanyak 100 alat atau 1000 alat. Sementara tenaga kami cuma 2 orang. Nah itu pasti ada terjadi perbuatan suatu korupsi. Entah korupsi kebijakan atau korupsi manipulasi data dan seterusnya. Nah makanya kembali lagi, kadang korupsi ini harus diimbangi tadi dengan kebijakan yang mengikat. Nah itu ya jawaban pertanyaannya, mungkin bisa membantu. Terus menurut Bapak apa yang masyarakat bisa lakukan untuk membantu pencegahan korupsi, dan kira-kira apa harapan Bapak untuk pengurangan jumlah korupsi di Indonesia untuk masa depan? Kalau untuk masyarakat sih diperbaiki lah, supaya gak ada korupsi lagi, lawan tindak hukum yang jelas, yang tepat gitu nah. Untuk kayak di negara lain gitu. Jadi amunnya masih kayak gini terus, ya mungkin bisa korupsi terus.
harus ditegasi gitu nah, kayak di negara luar gitu. Baik, sebagai penutup, menurut Bapak, bagaimana cara menanamkan sikap anti korupsi di kalangan mahasiswa dan apa harapan Bapak agar kasus korupsi di Indonesia dapat berkurang di masa depan? Oke, yang pertama untuk penanaman, saya setuju aja sependapat dengan kebijakan program saat ini ya. Kebijakan program presiden saat ini, bukan dalam hal ini saya pendukung presiden saat ini, bukan. Nah, tapi ya kebijakannya saya dukung. Yang pertama adalah penanaman yang namanya moral, etika, dan etika. Jadi dikembalikan ke setiap mahasiswa itu punya batasan etika profesi masing-masing. Nah, jadi dia bisa membentengi yang namanya diri untuk melakukan perbuatan di luar batas normal ya, di luar abnormal. Nah, jadi kembali lagi ke etika profesi kita masing-masing, batasannya di mana. Nah, itu yang kita tanamkan untuk namanya pencegahan korupsi ya. Yang kedua adalah untuk tingkap nasional. Kalau korupsi ini sebenarnya sudah menjadi budaya lumrah, dan kenapa harus sebenarnya harapan masyarakat umum agar bisa yang namanya bisa berkurang, ya kembali lagi saya sebenarnya suatu kebijakan itu pasti ada pro kontra, cuma saya dukung dalam hal ini untuk menanggulangi yang namanya korupsi di tingkat nasional. Mungkin bagaimana caranya kita tingkatkan edukasi di lingkungan paling kecil dulu. Yang kedua adalah bagaimana penerapan kebijakan yang dalam hal ini juga positif, dalam hal ini positif untuk mendukung pencegahan korupsi itu di lingkup nasional. Misal contohnya adalah jika orang melaporkan ada laporan korupsi, itu menjadi perlindungan, dilindungi dan diberikan reward bahwa dia telah menjadi kolaborator atau mengungkapkan suatu kejahatan korupsi ya. Nah, mungkin seperti itu aja. Nah, yang terakhir mungkin pesan saya, harapan saya sih KPK, BPK bisa bekerja sungguh-sungguh, dan dalam hal ini perekrutan besar-besaran ya untuk tenaganya, dalam hal informasi CPNS-nya lebih diperbesar lagi untuk BPK dan KPK, sehingga bukan cuma guru dan tenaga teknis lainnya, tapi untuk formasi yang pencegahan korupsinya diperbesar lagi CPNS-nya. Ya itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi? Sudah Pak, sudah cukup. Baik, terima kasih Pak sudah bersedia jadi talent kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah beberapa pendapat yang telah kita dengar, korupsi itu bukan masalah yang bisa dianggap sepele, karena dampaknya terasa bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan korupsi yang harus dimulai dari kesadaran setiap individu untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab. Mulai dari hal-hal kecil, mulai dari hari ini, dan mulai dari diri sendiri. Karena korupsi besar itu dimulai dari kecurangan kecil yang terus dimaklumi. Sekian dari kami kelompok 4 pamit undur diri. Peluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong